Wah, ada apa nih rame-rame? Bukan ada kebakaran atau apel pagi, tapi yel-yel dengan semangat membara terucap lantang. Apa ini ada karnaval? Atau ada yang ulang tahun? Wah, kira-kira ada agenda apa ya yang bikin para abdi api ini tampil beda dari biasanya? Bukan karnaval di warga Ude, tapi kita mau melakukan lomba yang hanya diadakan di Sudin Gul Karmat Jakarta Utara aja. Nah, warga Ude jadi Sudin Gul Karmat Jakarta Utara mengadakan salah satu lomba ketangkasan yang diikuti oleh 18 sektor di wilayah Jakarta Utara. Walah, ternyata lagi ada kompetisi toh. Padahal belum 17-an loh. Usut punya usut, kompetisi yang digelar oleh Sudin Gul Karmat Jakarta Utara ini diikuti oleh berbagai sektor di wilayah utara. Mulai dari sektor Penjaringan, Tanjung Priok, Pulau Seribu Utara, Pulau Seribu Selatan, Koja, sektor operasi, sektor Cilincing, Kelapa Gading, sampai sektor Pademangan. Masing-masing sektor membawa 2 tim terbaik untuk membuktikan seberapa tangguh para pemadam dalam mengikuti kompetisi ini. Nah, warga Ude sekarang saya sudah bersama sektor Tanjung Priok dan memang kelihatannya ini salah satu sektor yang paling heboh. Dan juga mungkin saya mau tanya-tanya dulu ya seperti apa siapannya untuk mengikuti lomba ketangkasan ini. Tanjung Priok! Kalau boleh tahu nih sektor Tanjung Priok persiapannya gimana nih sebelum menghadapi lomba ini? Wah, kalau sektor Tanjung Priok Bang, kalau ditanya terkait totalitas, kita udah totalitas paling persiapannya pasti udah jauh-jauh hari. Jangan salah ya, meskipun pesertanya sesama abang-abang pemadam, tapi persiapannya udah event nasional. Setiap sektor di Jakarta Utara total banget nih. Yel-yelnya digarap seciamik mungkin, kostumnya disiapkan, strategi pun disusun rapi. Pantang kalah pokoknya. Soalnya yang diperebutkan gak kaleng-kaleng nih. Bukan cuma gelar juara Braveheart, tapi juga siapa yang paling kompak, paling semangat, dan paling heboh. Gak cuma pesertanya, tapi sampai supporternya juga harus pecah. Dan medan-medan yang nantinya akan dilalui oleh para petugas damkar yang harus dilalui sampai tuntas. Dalam kompetisi ini ada beberapa rintangan yang harus dilalui para peserta lomba. Seperti berlari membawa nozzle, membawa 2 jerigen yang beratnya mencapai 50 kg, dan juga tantangan menggunakan tali atau rope. Gak cuma itu dong, masih ada tantangan membawa korban. Ya, selain buat adu kekuatan dan bersenang-senang, tantangan yang dilombakan juga sekaligus untuk melatih ketangkasan ketika mengevakuasi warga saat terjadi bahaya dalam kehidupan nyata. Di balik gegap gempita yel-yel dan sorak-sorai antar sektor, tentu ada sosok yang jadi motor penggerak acara ini. Mulai dari ide sampai pelaksanaannya, semuanya nggak lepas dari koordinasi sang komandan. Langsung aja yuk kita cari tahu. Jadi memang berdasarkan ini ada 3 unsur. Yang pertama tuh masalah power. Jadi masalah tenaga, dia harus mampu mengangkat selam, mengangkat drum isi 20 liter, kemudian lari, sprint, dan juga dia harus ketahanannya. Sekilas mirip acara adu ketangkasan Ninja Warrior ya, karena masing-masing peserta harus bisa menyelesaikan semua rintangan. Salah teknik sedikit aja bisa gagal dan bahkan kena kartu merah alias didiskualifikasi dari lomba. Waduh, berat nih berat. Makanya nggak heran ya kalau masing-masing sektor akan berlatih serius demi bisa memberikan performa terbaiknya. Ayo semangat Pak Damkar, tinggal dikit lagi perjuangannya. Memang challenge rappelling yang paling terlihat mudah justru luar biasa tekanannya. Karena petugas damkar harus menguasai tali dan menumpuk berat bebannya sendiri hingga mencapai tujuan. FYI nih, nantinya sektor yang berhasil menempati juara akan berlaga di Braveheart Challenge selanjutnya. Adu terus pokoknya sampai dapat yang terbaik.
Selamat nih buat pemenang ketiga, seksi operasi 2. Sementara pemenang kedua dari sektor Koja. Tapi siapa nih ya yang kira-kira jadi juara satunya? Memang di belakang saya sini udah ada pemenang-pemenang dari Brave Heart Challenge. Dan nanti saya mau tanya-tanya dulu nih sama juara satunya, yaitu dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara. Nah, Mas Singgih sama Mas Ridwan sebelumnya nih, karena kan udah menang ya. Persiapannya apa nih? Apa aja mungkin dari latihannya dan itu dilakukan berapa kali? Untuk latihan kita nggak cukup cuma 1 hari. Yang Rintangan yang paling sulit tadi ketika melakukan lomba? Untuk semua rintangan sih sulit ya. Kita karena berlatih lebih giat, semua rintangan itu terlewati dengan sempurna. Nah ya warga UD, karena lomba Brave Heart Challenge ini nggak cuma untuk melatih ketangkasan dari para damkar, tapi ini juga sebagai ajang nih untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kualitas dan fisik mereka ini nggak main-main untuk melayani masyarakat Indonesia. Dan saya Tania, warga UD, saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan ujung-ujungnya damkar hanya di Trans 7.